Berada di kaki Gunung Rogojembangan, Desa Curug Muncar memiliki beberapa air terjun yang tinggi dan indah. Air terjun tersebut merupakan sumber mata air Sungai Sengkarang yang mengalir di wilayah Kabupaten Pekalongan. Potensi ini menjadi harta tak ternilai bagi warga Desa Curug Muncar dan warga Pekalongan pada umumnya, sehingga wajib dijaga kelestariannya. Saat ini, menuju ke Desa Curug Muncar hanya dibutuhkan waktu 1,5 jam perjalanan dari kota Kajen. Dengan kondisi jalan aspal yang baik dan mulus, membuat perjalanan dari Kajen ke Curug Muncar berjarak 45 km terasa nyaman, dikelilingi hutan alami di sekelilingnya. Berada di ketinggian 1050 sampai dengan 1200 meter di atas permukaan laut, penduduk Curug Muncar yang berjumlah 494 jiwa, sebagian besar bercocok tanam dan beternak sapi. Sesampai di lokasi, kita akan ditakjubkan dengan pemandangan alami berupa air terjunan tinggi. Untuk menuju ke air terjun tersebut, kini tidak susah lagi menapaki jalan dari Desa Curug Muncar yang ada, karena jalan tersebut kini sudah dirabat beton. Minimnya jalan bukan halangan lagi, karena dengan usulan masyarakat Desa Curug Muncar melalui musyawarah desa, didanai melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melalui penetapan Musyawarah Antar Desa Kecamatan Petung Kriono pada tahun 2012 dengan alokasi dana Rp292 juta. Awal munculnya usulan jalan dan jembatan menuju ekowisata Curug Muncar ini pertama dari musyawarah desa yang waktu itu ada program PMPM, sehingga warga masyarakat Curug Muncar khususnya itu mengusulkan agar jalan dan jembatan menuju air terjun di Telaga Lumbu ini, di Curug Muncar ini, maka melalui MKP tahun 2011 kemarin warga Curug Muncar sepakat untuk mengusulkan, artinya untuk membangun jalan dan jembatan menuju ekowisata tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun 2011 kemarin terbangun bendungan dan jalan menuju curug atau air terjun yang ada di belakang saya ini. Setelah program PNPM ini disetujui oleh masyarakat Curug Muncar, maka kami sebagai warga Curug Muncar bekerja sama dalam arti melaksanakan pekerjaan ini melalui swadaya masyarakat yang pengerjaannya sistem rolling atau sistem giliran per RT. Boleh dikatakan dari RT 1 mulai minggu pertama, maka RT 2, RT 3 dan selanjutnya ke minggu yang berikutnya. Maka dengan kerjasama yang keras, jalan ini bisa terbangun dan warga masyarakat berswadaya melalui material kayak pasir, batu, bambu, dan HOK. Dan untuk selanjutnya dengan kesepakatan atau kerjasama yang baik ini, maka terbentuk salah satu bangunan ini yang hasilnya itu melebihi dari anggaran RAB PNPM yang ada. Sejak adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pekalongan, Desa Curug Muncar turut berpartisipasi sejak tahun 2009 melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Kecamatan Petung Kriono berbenah diri merencanakan pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat,
pelaksanaan kegiatan ekonomi yang didanai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM Mandiri Perdesaan. Ya, pada prinsipnya kami sangat mendukung dengan adanya program-program seperti ini, khususnya program PNPM Pedesaan, karena selama kurang lebih 5 tahun berjalan sejak 2009 sampai dengan 2013 ini, manfaatnya bagi masyarakat ini sungguh luar biasa sekali. Karena apa? Karena dengan adanya program tersebut ini bisa lebih tepat sasaran, bisa lebih bermanfaat, dan juga lebih transparan dalam hal penggunaan dana PNPM itu sendiri. Setelah kami sebagai warga Curug Muncar belajar dari program PNPM yang ada, maka harapan saya semua bantuan dari pemerintah dijalankan seperti program PNPM, dari sosialisasi atau pembelajaran kepada masyarakat, maka masyarakat akan tahu, akan mengerti untuk sebuah bantuan dari pemerintah, sehingga masyarakat bisa berpikir untuk kemajuan dan kemandiriannya desa sendiri-sendiri. Ya, dampak dari pelaksanaan program PNPM itu sebenarnya cukup banyak. Seperti misalnya yang pertama ini adanya pemerataan pembangunan. Kalau selama ini pembangunan ini lebih condong ke daerah-daerah bawah, tapi dengan masuknya program PNPM mulai 2009 tersebut, ini pembangunan dirasakan lebih merata. Yang berikutnya, setelah adanya pemerataan pembangunan, ini adanya peningkatan perekonomian di masyarakat. Karena apa? Karena sejak adanya PNPM tersebut, salah satunya itu akses yang menuju ke desa-desa ini semakin meningkat, khususnya jalan. Nah, dengan adanya jalan yang halus ini menjadi daya ungkit bagi bidang-bidang yang lain, bagi kegiatan-kegiatan lain, sehingga perekonomian ini bisa terus ditingkatkan. Terus yang berikutnya, dengan adanya program-program dari pusat, khususnya PNPM Mandiri ini, sektor pariwisata ini di Kecamatan Petung Kriono ini juga bisa dikembangkan. Kalau selama ini seluruh potensi yang ada ini, khususnya di bidang pariwisata ini, tidak pernah diperhatikan, dengan adanya PNPM ini lebih ada harapan ke depan. Bisa saya ambil contoh Desa Curug Muncar. Ini sudah 2 tahun anggaran ini mendapat bantuan dana dari program PNPM, sehingga potensi Curug Muncar yang selama ini tidak pernah diperhatikan atau tidak pernah ditonjolkan atau ditampakkan ini akhir-akhir ini bisa dikembangkan dan bisa dinikmati, khususnya wisata lokal. Yang berikutnya, program simpan pinjam ini jelas sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Kalau selama ini masyarakat itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya untuk kegiatan usaha ini, kalau menggunakan bank-bank milik pemerintah maupun milik swasta ini dirasakan prosedurnya sangat berbelit-belit. Tapi sejak adanya program simpan pinjam dari PNPM Mandiri ini terasa lebih mudah. Masyarakat butuh dana ini tidak diperlukan agunan-agunan, baik itu sertifikat maupun agunan yang lain, sehingga masyarakat sangat berminat menggunakan kegiatan SPP ini untuk menunjang usaha-usaha ekonomi tersebut. Dan kebetulan, dan ini bisa membanggakan khususnya bagi Kecamatan Petung, bahwasanya
pengembalian dari simpan pinjam ini bisa dilaksanakan 100%, artinya tidak ada tunggakan sama sekali, khususnya untuk Kecamatan Petung Kriono. Harapan kami terhadap program PNPM Mandiri Pedesaan ini, yang pertama yaitu program ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, karena saat ini sudah berkembang di masyarakat bahwasanya PNPM Mandiri ini akan dilaksanakan cuma sampai dengan 2014. Karena kondisi Petung Kriono ini secara geografis berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya, tentunya kami sangat berharap dana alokasi PNPM untuk Kecamatan Petung Kriono juga harus lebih besar dibandingkan kecamatan yang ada di bawah. Selain meningkatkan sarana prasarana, kami juga sangat berharap ini ada bantuan atau alokasi khusus dari BLM PNPM ini untuk kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Dengan adanya pelatihan tersebut, ini tentunya bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan keterampilan, sehingga muaranya nanti bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Semoga kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat ini menjadi langkah awal menuju pengembangan akses wisata di Kabupaten Pekalongan pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya. Lanjutkan terus PNPM sampai kapanpun.